Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian Sirah Nabawiyah part keempat. Bagian keempat ini kita akan bahas tentang di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Bagi sohib yang belum menyaksikan bagian pertama sampai dengan bagian ketiga, Anda bisa saksikan di YouTube UDE Channel Dede Nugraha. UDE Channel Dede Nugraha. Baiklah sohib, kita langsung masuk pada pembahasan bagian keempat ini di Surah Nabawiyah yang saya kutip dari kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, Bahath fi Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Kitab ini atau buku ini ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Di Gua Hira. Tatkala usia beliau sudah mendekati 40 tahun dan perenungannya terdahulu telah memperluas jurang pemikiran antara diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya, beliau mulai suka mengasingkan diri. Karenanya, beliau biasa membawa roti yang terbuat dari gandum dan bekal air menuju Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, yaitu sejauh hampir 2 mil dari Makkah. Gua ini merupakan gua yang sejuk, panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta, dengan ukuran zero al-hadid, hasta ukuran besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut bulan Ramadan, memberi makan orang-orang miskin yang mengunjunginya, menghabiskan waktunya dalam beribadah dan berfikir mengenai pemandangan alam di sekitarnya dan kekuasaan yang menciptakan sedemikian sempurna di balik itu. Beliau tidak dapat tenang melihat kondisi kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik yang usang dan gambaran tentangnya yang demikian rapuh. Akan tetapi, beliau tidak memiliki jalan yang terang, manhaj yang jelas ataupun jalan yang harus dituju yang berkenan di hatinya dan disetujuinya. Pilihan mengasingkan diri, uzlah, yang diambil oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan bagian dari tadbir, skenario Allah terhadapnya. Juga agar terputusnya kontak dengan kesibukan-kesibukan duniawi, goncangan kehidupan dan ambisi-ambisi kecil manusia yang mengusik kehidupan menjadi sebagai suatu perubahan, untuk kemudian mempersiapkan diri menghadapi urusan besar yang sudah menantinya sehingga siap mengemban amanah yang agung, merubah wajah bumi dan meluruskan garis sejarah. Uzlah yang sudah diatur oleh Allah ini terjadi 3 tahun menjelang beliau diangkat sebagai Rasul. Beliau menjalani uzlah ini selama sebulan dengan semangat hidup yang penuh kebebasan dan merenungi kegaiban yang tersembunyi di balik kehidupan tersebut hingga tiba waktunya untuk berinteraksi dengannya saat Allah memperkenankannya. Jibril alaihissalam turun membawa wahyu. Tatkala usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan puncak kematangan, dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus. Tanda-tanda nubuah kenabian nampak dan bersinar, di antaranya adanya sebuah batu di Makkah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau juga tidak bermimpi kecuali sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun, sehingga ru'ya shodiqoh, mimpi yang benar ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika mengasingkan dirinya, uzlah di Gua Hira, memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya terlimpahkan kepada segenap penduduk bumi. Lalu dimuliakanlah beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Lalu Jibril turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Setelah memperhatikan dan mengamati beberapa bukti penguat dan dalil-dalil, kita dapat menentukan terjadinya peristiwa tersebut secara tepat,
yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya, beliau saat itu sudah berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriah, dan sekitar 39 tahun, 3 bulan, 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Mari kita dengar secara langsung penuturan Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut, yang selanjutnya mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hiro, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada istrinya Khadijah dan mengambil perbekalan yang sama. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hiro tersebut. Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, bacalah. Beliau berkata, lalu aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertutur lagi. Kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu untuk kedua kalinya, dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, sembari berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah itu, Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar. Lantas menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, ada apa denganku ini? Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata, aku amat khawatir terhadap diriku. Khadijah berkata, sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh, engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya atas kehendak Allah. Dia juga seorang yang sudah tua renta dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini. Waraqah berkata, wahai keponakanku,
apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya. Warokoh berkata kepadanya, "Itu adalah makhluk kepercayaan Allah, Jibril, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dia menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku." Kemudian, tak berapa lama dari itu, Warokoh meninggal dunia dan wahyu pun terputus, mengalami masa vakum. Wahyu mengalami masa vakum. Mengenai masa vakum ini, menurut riwayat Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas, terdapat informasi bahwa ia hanya berlangsung selama beberapa hari. Pendapat inilah yang kuat, bahkan dapat dipastikan setelah mengadakan penelitian dari segala aspeknya. Adapun riwayat yang masyhur bahwa hal itu berlangsung selama 3 tahun atau 2 tahun setengah, tidaklah benar sama sekali. Namun di sini bukan momen yang tepat untuk membantahnya secara terperinci. Pada masa vakum tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung kesedihan yang mendalam dan diselimuti oleh kebingungan dan kepanikan. Dalam kitab At-Ta'bir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih dan berulang kali berlari kencang agar dapat terjerembab dari puncak-puncak gunung. Namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah." Spirit ini dapat menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau, lalu beliau pulang. Namun manakala masa vakum itu masih terus berlanjut, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya, dan ketika dia mencapai puncak gunung, malaikat Jibril kembali menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti sebelumnya. Jibril alaihissalam turun kembali membawa wahyu. Ibnu Hajar berkata, adanya masa vakum itu bertujuan untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuatnya penasaran untuk mengalaminya kembali. Ketika hal itu benar-benar terjadi pada beliau dan beliau mulai menanti-nanti datangnya wahyu, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam untuk kedua kalinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang masa vakum itu. Beliau bertutur, "Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Lalu aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hira sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun terkejut karenanya hingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata, 'Selimuti aku, selimuti aku.' Lantas mereka menyelimutiku, maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.' Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah itu, wahyu turun secara berkesinambungan dan teratur. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, aku tinggal di Gua Hira selama sebulan.
Lalu tatkala aku sudah selesai melakukan itu, maka aku turun gunung. Dan ketika aku berada di sebuah lembah, ada suara yang memanggilku. Kemudian diketengahkan teks hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Inti darinya bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh di sana. Dengan demikian, berarti masa vakum antara dua wahyu tersebut berlangsung selama 10 hari. Sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menjalani Ramadan berikutnya di sana setelah turunnya wahyu pertama. Ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang masa vakum turunnya wahyu. Ayat-ayat tersebut mengandung dua jenis taklif, tugas syariat, beserta penjelasan konsekuensinya. Jenis pertama adalah menugaskan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan al-balagh dan memberi peringatan at-tahdzir saja. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bangunlah lalu berilah peringatan. Al-Mudaththir ayat 2. Makna ayat ini, peringatkanlah manusia akan azab Allah atas mereka jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan mereka yang berupa dosa, kesesatan, beribadah kepada selain Allah yang Maha Tinggi, serta berbuat syirik kepadanya dalam zat, sifat-sifat, hak-hak, dan perbuatan-perbuatannya. Jenis kedua adalah mentaklif beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menerapkan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya dan berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau agar mendapatkan keriduan Allah dan menjadi suri teladan yang baik bagi orang yang beriman kepadanya. Hal ini tercermin pada ayat-ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rabbmu agungkanlah. Al-Mudaththir ayat 3. Maknanya adalah khususkanlah pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyekutukannya dengan seorang pun. Dalam firman-Nya, dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudaththir ayat 4. Makna lahiriahnya adalah membersihkan pakaian dan jasad, sebab tidaklah layak bagi orang yang mengagungkan Allah dan menghadap kepadanya dalam kondisi berlumur najis dan kotor. Manakala kebersihan ini dituntut untuk dilakukan, tentu kesucian, kebersihan diri dari virus-virus syirik, pekerjaan, dan akhlak yang hina lebih utama untuk dituntut. Dan firman-Nya, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Al-Mudaththir ayat 5. Maknanya adalah jauhilah faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya kemurkaan Allah dan azabnya, yaitu dengan senantiasa taat kepadanya dan tidak berbuat maksiat terhadapnya. Juga firman-Nya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Al-Mudaththir ayat ke-6. Yakni, janganlah kamu berbuat baik karena menginginkan upah dari manusia atasnya atau balasan yang lebih utama di dunia ini. Sedangkan ayat yang terakhir, di dalamnya mengandung peringatan akan terjadinya perlakuan tidak baik dari kaumnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda agama dengan mereka, mengajak mereka kepada Allah semata, dan memperingatkan mereka akan azab dan siksaannya. Karenanya, ayat tersebut berbunyi, artinya, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat ke-7. Permulaan ayat-ayat tersebut, Surat Al-Mudaththir berbicara tentang panggilan langit nan agung melalui suara Zat yang maha besar dan maha tinggi yang menyeru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar melakukan urusan yang mulia ini dan agar meninggalkan tidur, berselimut, dan berhangat-hangat guna menyongsong panggilan jihad, berjuang dan menempuh jalan penuh ranjau. Hal ini tergambar dalam firman-Nya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Al-Mudaththir ayat kedua.
Seakan-akan dikatakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang akan hidup untuk kepentingan dirinya saja bisa saja hidup tenang dan nyaman. Sedangkan engkau yang memikul beban yang besar ini, bagaimana mungkin engkau tidur? Bagaimana mungkin engkau istirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadani yang hangat, hidup yang tenang dan kesenangan yang membuaikan? Bangkitlah untuk melakukan urusan maha penting yang sedang menunggumu dan beban berat yang dipersiapkan untukmu. Bangkitlah untuk berjuang, bergiat-giat, bekerja keras, dan berletih-letih. Bangkitlah, karena waktu tidur dan istirahat sudah berlalu dan sejak hari ini tidak akan kembali lagi. Yang ada hanyalah mata yang bergadang terus-menerus, jihad yang panjang dan melelahkan. Bangkitlah, persiapkan diri menyambut urusan ini dan bersiagalah. Sungguh ini merupakan ucapan agung dan karismatik yang seakan melucuti diri sendiri, diri beliau. Sungguh ini merupakan ucapan agung dan karismatik yang seakan melucuti diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari kehangatan permadani di suatu rumah yang nyaman dan dari dekapan yang hangat untuk kemudian melemparkannya keluar menuju samudera luas yang diselimuti oleh deruk ombak dan hujan yang mengguyur. Samudera di mana antara tarik-menarik di dalam perasaan manusia dan realitas hidup menjadi sama saja. Maka bangkitlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah dan terus melakukannya setelah datangnya perintah itu selama lebih dari 20 tahun tanpa sempat beristirahat maupun menikmati hidup untuk kepentingan dirinya maupun keluarganya. Bangkit dan tetap bangkit menegakkan dakwah kepada Allah, mengembankan di pundaknya beban yang amat berat dan syarat. Namun beliau tidak merasa berat dan terbebani. Beban amanah yang sangat berat di muka bumi ini, beban untuk manusia secara keseluruhan, beban akidah secara keseluruhan, dan beban perjuangan dan jihad di medan-medan yang berbeda. Beliau hidup menghadapi pertempuran terus-menerus yang tiada henti selama lebih dari 20 tahun. Selama tenggang waktu ini, tidak satupun hal yang dapat membuatnya lengah, yaitu sejak beliau mendengar panggilan langit nan agung yang beliau terima darinya, tugas yang mendebarkan. Semoga Allah membalas jasa beliau terhadap manusia secara keseluruhan dengan sebaik-baik imbalan. Lembaran-lembaran berikut tidak lebih sekedar miniatur sederhana dari perjuangan panjang beliau yang melelahkan sepanjang kurun waktu tersebut. Sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu. Sebelum beranjak ke penjelasan rinci mengenai kehidupan di bawah naungan risalah dan nubuah, kami melihat perlunya kita mengetahui macam-macam cara turunnya wahyu yang merupakan sumber risalah dan support dakwah. Ibnul Qayyim berkata ketika menyinggung macam-macam cara turunnya wahyu tersebut sebagai berikut. Pertama, berupa ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihissalam, menghembuskan, membisikkan ke dalam hatiku bahwasannya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rizki baginya. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah, berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rizki atas kalian mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadapnya. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ketiga, berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya
dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini, terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Keempat, berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat, sampai-sampai membuat kening beliau berkerut dan bersimbah peluh. Padahal terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula, mengakibatkan onta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali, wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau. Lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Peristiwa seperti ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Keenam, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya sholat dan lainnya. Ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah kepada beliau tanpa perantaraan malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas Al-Quran. Sedangkan kepada Nabi SAW terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra. Sebagian ulama menambah caranya menjadi 8, yaitu Allah berbicara kepada beliau SAW secara langsung tanpa hijab. Ini merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf. Demikian, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim dengan sedikit diringkas dalam penjelasan tentang urutan pertama dan ke-8. Pendapat yang benar bahwa urutan terakhir, ke-8 ini tidak sabit, tidak valid, dan tidak dipercaya keabsahan riwayatnya. Sekarang kita masuk pada halaman 91, bahasan mengenai tahapan pertama perjuangan dakwah. Tahapan dakwah Siriyah secara rahasia selama 3 tahun. Sebagaimana diketahui, kota Makkah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Sehingga untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan perubahan di kota Makkah, akan lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh darinya. Karenanya, dakwah membutuhkan tekad baja yang tak mudah tergoyahkan oleh beruntunnya musibah dan bencana yang menimpa. Maka adalah bijaksana dalam menghadapi hal itu, memulai dakwah secara sirri, sembunyi-sembunyi, agar penduduk Makkah tidak dikagetkan dengan hal yang bisa saja memancing emosi mereka. Gelombang pertama merupakan hal yang wajar bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang hubungannya dekat dengan beliau, keluarga, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi oleh beliau untuk memeluk Islam. Beliau juga mendakwahi setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka yang beliau kenal dan mereka yang sudah mengenal beliau. Beliau mengenal mereka sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan kebaikan, sedang mereka yang mengenal beliau SAW sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesolehan. Hasilnya, banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun digerayangi oleh keraguan terhadap keagungan, kebesaran jiwa Rasulullah, serta kebenaran berita yang dibawanya. Merespon dengan baik dakwah beliau. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Di barisan depan terdaftar istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, disusul Maula, mantan budak beliau,
Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi. Keponakan beliau, Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih kanak-kanak dan hidup di bawah asuhan beliau, serta sahabat karib beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua memeluk Islam pada permulaan dakwah. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian Abu Bakar dengan sangat giat mengajak orang-orang kepada agama Islam. Beliau merupakan sosok laki-laki yang lembut, disenangi, luwes, dan berbudi luhur, serta suka berbuat baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena keintelekan, kesuksesan dalam berbisnis, dan pergaulannya yang luwes. Beliau terus berdakwah kepada orang-orang dari kaumnya yang dia percayai dan selalu berinteraksi dan bermajlis dengannya. Berkat hal itu, maka masuk Islamlah Uthman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhri, dan Tolha bin Ubaidillah at-Taimi. Kedelapan orang inilah yang terlebih dahulu masuk Islam serta merupakan golongan pertama dan garda Islam. Di antara orang-orang pertama lainnya yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah Al-Habashi. Kemudian diikuti oleh Amin, kepercayaan umat ini, Abu Ubaidah. Nama beliau adalah Amir bin Al-Jarrah. Beliau berasal dari suku Bani Al-Harith bin Fihir. Selanjutnya menyusul keduanya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Arqa, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam. Keduanya berasal dari suku Makhzum. Uthman bin Maz'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah. Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara perempuan Umar bin Al-Khattab. Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka terdiri dari semua marga Quraisy yang ada. Bahkan Ibnu Hisham menjumlahkannya lebih dari 40 orang. Namun dalam penyebutan sebagian dari nama-nama tersebut masih perlu diteliti kembali. Ibnu Ishaq berkata, kemudian banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya tersiarlah gaung Islam di seantero Makkah dan mulai menjadi bahan perbincangan banyak orang. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, dan cara yang sama pun dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pertemuan dan pengarahan agama yang beliau berikan, karena dakwah ketika itu masih bersifat individu dan masih sembunyi-sembunyi. Sementara wahyu sudah turun secara berkesinambungan dan memuncak setelah turunnya permulaan surat Al-Muddathir. Ayat-ayat dan penggalan-penggalan surat yang turun pada fase ini merupakan ayat-ayat pendek yang berakhiran indah dan kokoh, berintonasi menyejukkan dan memikat, tertata bersama suasana yang begitu lembut dan halus. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang memperbaiki penyucian diri, tazkiyatun nufus, mencela pengotorannya dengan gemerlap duniawi, serta melukiskan surga dan neraka dengan begitu jelas, seakan-akan terlihat di depan mata. Di samping menggiring kaum mukminin ke dalam suasana yang lain dari kondisi komunitas sosial kala itu. Perintah sholat. Termasuk wahyu pertama yang turun adalah perintah mendirikan sholat. Ibnu Hajar berkata, sebelum Isra terjadi, beliau SAW berdasarkan riwayat yang qat'i, pasti pernah melakukan sholat. Demikian pula para sahabat beliau.
Akan tetapi yang diperselisihkan, apakah ada sholat lain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, ataukah tidak? Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Demikian penuturan dari Ibnu Hajar. Al-Harith bin Usamah meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahiyah secara mausul dari Zaid bin Harithah bahwasanya pada awal datangnya wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, lantas mengajarkan beliau tata cara berwudu. Maka tatkala selesai melakukannya, beliau mengambil seciduk air lalu memercikannya ke kemaluan beliau. Dalam hal ini, Ibnu Majah juga telah meriwayatkan hadis yang bermakna dengan itu. Demikian pula riwayat semisalnya dari Al-Barra bin Azib dan Ibnu Abbas, serta hadis Ibnu Abbas sendiri. Hal tersebut merupakan kewajiban pertama. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa bila waktu sholat telah masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi ke lereng-lereng perbukitan dan menjalankan sholat di sana secara sembunyi-sembunyi, jauh dari pandangan kaum muslimin, jauh dari pandangan kaum mereka. Ya, saya ulang. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa bila waktu sholat telah masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi ke lereng-lereng perbukitan dan menjalankan sholat di sana secara sembunyi-sembunyi, jauh dari pandangan kaum mereka. Abu Thalib pernah sekali waktu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali melakukan sholat, lantas menegur keduanya. Namun manakala dia mengetahui bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang serius, dia memerintahkan keduanya untuk berketetapan hati atau sabat. Kaum Quraisy mendengar perihal dakwah secara global. Meskipun dakwah pada tahapan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individu, namun akhirnya perihal beritanya sampai juga ke telinga kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyinggung agama mereka ataupun Tuhan-Tuhan mereka. 3 tahun pun berlalu, sementara dakwah masih berjalan secara sembunyi-sembunyi dan individu. Dalam tempo waktu ini, terbentuklah suatu kelompok kaum mukminin yang dibangun atas pondasi ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, solidaritas, serta penyampaian risalah dan pemantapan posisinya. Kemudian turunlah wahyu yang menugaskan Rasulullah SAW agar menyampaikan dakwah kepada kaumnya secara terang-terangan, jahriyah, dan menentang kebatilan mereka, serta menyerang berhala-berhala mereka. Itu tahapan pertama ya. Tahapan pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Perjuangan dakwah. Tahapan pertama, perjuangan dakwah secara sirriyah, rahasia ya, selama 3 tahun. Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan kedua, berdakwah secara terang-terangan. Perintah pertama untuk menampakkan dakwah. Sehubungan dengan hal ini, ayat pertama yang turun adalah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Sebelumnya terdapat alur cerita yang menyinggung kisah Musa alaihissalam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah ini mengandung semua tahapan yang dilalui oleh Musa alaihissalam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Seakan-akan rincian ini semata-mata dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, agar di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh atas pendustaan dan penindasan yang akan mereka alami nantinya manakala mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan. Demikian pula agar mereka mengetahui resiko dari hal itu semenjak awal memulai dakwah mereka tersebut. Selain itu, surat tersebut
Selain itu, surat tersebut, yakni surat Asy-Syu'ara, juga berbicara mengenai nasib yang dialami oleh para pendusta para rasul. Di antaranya sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud. Siapa lagi? Kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta kaum Nabi Syu'aib, di samping yang berkaitan dengan perihal Fir'aun dan kaumnya. Semua itu dimaksudkan agar mereka yang akan melakukan pendustaan menyadari apa yang akan terjadi terhadap mereka dan siksaan Allah yang akan mereka alami bila terus melakukan pendustaan. Sebaliknya, agar kaum mukminin mengetahui bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta tersebut. Berdakwah di kalangan kaum kerabat. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para kerabat terdekatnya Bani Hashim. Mereka pun datang memenuhi undangan itu disertai oleh beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Mereka semua berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Namun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya seraya berkata, "Mereka itu adalah paman-pamanmu dan para sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah menganut agama baru. Ketahuilah bahwa kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah ketimbang bila seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak berbicara pada pertemuan itu. Sekali waktu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang mereka lagi, lantas berbicara, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak melainkan Allah semata yang tiada sekutu baginya." Selanjutnya beliau berkata, "Sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh, kalian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal." Kemudian Abu Thalib berkomentar, "Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapamu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka, namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungi dan membelamu. Hanya saja, diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib." Ketika itu, Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ayo, cegahlah dia sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh, selama kami masih hidup, kami akan membelanya." Di atas bukit Sofa, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin dengan janji pamannya Abu Thalib yang akan melindunginya dalam tugasnya menyampaikan wahyu Rabbnya, suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit Sofa seraya berteriak, "Ya Sobahah,
Seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu pagi dan biasa digunakan untuk perang. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, Asy-Syu'ara ayat 214, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Sofa lalu menyeru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahu bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang amat pedih. Abu Lahab menanggapi, celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Maka ketika itu turunlah ayat, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Al-Quran surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ayat pertama. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala ayat wa anzir ashiratakal aqrabin turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka, sesekali bersifat umum dan sesekali yang lain bersifat khusus. Beliau berkata, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung. Teriakan yang keras ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah yang optimal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut adalah bentuk efektivitas semua hubungan antara dirinya dan mereka. Demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudidayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di dalam panasnya peringatan yang datang dari Allah tersebut. Berikutnya adalah menyampaikan al-haq secara terang-terangan dan sikap kaum musyrikin terhadapnya. Teriakan lantang yang dipekikan oleh Rasulullah SAW tersebut masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Makkah. Puncaknya saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Lalu Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpul dan bertemunya kaum musyrikin. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Beliau juga mulai memamerkan praktek ibadahnya kepada Allah di depan mata mereka,
melakukannya di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan dan disaksikan khalayak ramai. Dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah satu persatu. Namun kemudian antara mereka yang sudah memeluk Islam dan keluarga yang belum memeluk Islam terjadi gap, saling membenci dan saling menjauhi. Melihat hal ini, kaum Quraisy merasa gerah dan pemandangan semacam ini amat menyakitkan mereka. Sidang majlis membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hari-hari tersebut, ada hal lain yang membuat kaum Quraisy gundah gulana, yaitu hanya berselang beberapa hari atau bulan saja, dakwah jahriyah tersebut berlangsung hingga tak terasa mendekati musim haji. Dalam hal ini, kaum Quraisy mengetahui bahwa delegasi Arab akan datang ke negeri mereka. Oleh karena itu, mereka melihat perlunya merangkai satu pernyataan yang nantinya secara sepakat mereka sampaikan kepada delegasi tersebut. Perihal apa? Perihal Muhammad SAW agar dakwah yang disiarkannya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jiwa-jiwa delegasi Arab tersebut. Maka berkumpullah mereka di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membicarakan satu pernyataan yang tepat dan disepakati bersama tersebut. Lalu Al-Walid berkata, bersepakatlah kalian, bersepakatlah mengenai perihalnya Muhammad SAW dalam satu pendapat dan janganlah berselisih sehingga membuat sebagian kalian mendustakan pendapat sebagian yang lain dan sebagian lagi mementahkan pendapat sebagian yang lain. Mereka berkata kepadanya, katakan kepada kami pendapatmu yang akan kami jadikan acuan. Lalu dia berkata, justru kalian yang harus mengemukakan pendapat kalian dan aku sebagai pendengar. Mereka berkata, kita katakan dia adalah seorang dukun. Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita telah menyaksikan bagaimana praktek para dukun, sedangkan yang dikatakannya bukan seperti qomat kamit ataupun sajak mantra-mantra para dukun. Mereka berkata lagi, kita katakan saja dia orang gila. Dia menjawab, tidak, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalnya, sedangkan yang dikatakannya bukan dalam kategori tertekan, kerasukan, ataupun was-was sebagaimana kondisi kegilaan tersebut. Mereka berkata lagi, kalau begitu, kita katakan saja, dia adalah seorang penyair. Dia menjawab, dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair, rojaz, hazaj, qarib, makbud, dan mabsutnya. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah syair. Mereka berkata lagi, kalau begitu dia adalah tukang sihir. Dia menjawab, dia bukanlah seorang tukang sihir. Kita telah menyaksikan para tukang sihir dan macam-macam sihir mereka. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah jenis nafas, hembusan penyihir, ataupun uqad, buhul-buhul mereka. Mereka kemudian berkata, kalau begitu apa yang harus kita katakan? Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu amatlah manis dan indah. Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Tidaklah kalian menuduhnya dengan salah satu dari hal tersebut, melainkan akan diketahui kebatilannya. Sesungguhnya, pendapat yang lebih dekat mengenai dirinya adalah dia seorang tukang sihir yang membawa suatu ucapan berupa sihir yang mampu memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, saudara, istri, dan keluarganya. Mereka semua menjadi terpisah darinya lantaran hal itu. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak semua pendapat yang mereka kemukakan kepadanya, mereka berkata kepadanya, kemukakan kepada kami pendapatmu yang tidak ada celaknya.
Lantas dia berkata kepada mereka, "Beri aku kesempatan barang sejenak untuk memikirkan hal itu." Lantas Al-Walid berpikir dan menguras otaknya hingga dia dapat menyampaikan kepada mereka pendapatnya tersebut sebagaimana yang disinggung di atas, yang disinggung tadi ya. Dan mengenai Al-Walid ini, Allah Ta'ala menurunkan 16 ayat yang merupakan bagian dari surat Al-Mudathir, yaitu dari ayat 11 hingga ayat 26. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat gambaran bagaimana dia berpikir keras, sebagaimana dalam firman-Nya. Artinya, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasa muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Setelah majelis menyepakati keputusan tersebut, mereka mulai menerapkannya dengan cara duduk-duduk di jalan-jalan yang dilalui orang hingga delegasi Arab datang pada musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka peringatkan dan mereka singgung di hadapannya perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah majelis menyepakati keputusan tersebut, mereka mulai menerapkannya dengan cara duduk-duduk di jalan-jalan yang dilalui orang hingga delegasi Arab datang pada musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka peringatkan dan mereka singgung di hadapannya perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala musim haji telah datang adalah membuntuti jamaah-jamaah yang datang hingga sampai ke tempat-tempat mereka berkemah di pasar Ukaz, Majinnah, dan Dzul Majaz. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah, sedangkan Abu Lahab selalu membuntuti di belakang beliau, memotong setiap ajakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbalik mengatakan kepada mereka, jangan kalian patuhi dia karena dia adalah seorang pembawa agama baru lagi pendusta. Kenyataannya justru dari musim itulah perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pusat perhatian delegasi Arab sehingga namanya menjadi buah bibir orang di seantero negeri Arab. Sebelum dilanjutkan kepada pembahasan berikutnya tentang metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah, saya baca terlebih dahulu komentar-komentar dari Sohib ya, yang menyaksikan live TikTok. Terima kasih banyak atas atensinya, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih, jazakumullah. Di sini ada Om Sis ya, Alhamdulillah. Terima kasih Om sudah menyaksikan. Banyak sekali yang berkomentar di sini. Terutama yang bertanya dari siapa ini? Mema, namanya Mema ya. Kitab maksudnya, judulnya mungkin ya. Kitabnya ini saya kutip dari Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Banyak di toko-toko ya yang sudah diterjemahkan. Saya beli kitabnya ini di Madinah, alhamdulillah, yang berbahasa Indonesia juga. Yang di Indonesia juga banyak dari beberapa penerbit. Tapi yang saya beli ini dari Madinah bil Lughatil Arabiyah, bil Lughatil Indonesia, terbitan Darussalam ya. Global Leader in Islamic Books. Riyadh, Jeddah, Al-Khobar, Sharjah, Lahore, London, Houston, New York. Ini saya beli kitabnya warna hijau di Madinah ya. Saya kira kalau yang kitab seperti ini, yang buku seperti ini di Indonesia nggak ada ya. Tapi tentu terjemahnya dari berbagai penerbit banyak ya. Sirah Nabawiyah Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sama-sama Mema ya, sama-sama. Ibu atau teteh ini atau mbak ya?
Kita apakah yang Pak Ustadz bacakan? Saya ingin tahu. Ya, Sirah Nabawiyah. Waalaikumsalam, Bu Mema ya. Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ini sudah, seingat saya ini sudah bagian keempat ya, part 4. Dari mulai part 1, yang belum nonton, yang belum menyaksikan bisa lihat di YouTube UDE Channel di Dede Nugraha. Atau di TikTok bisa ya, bisa dilihat nggak ya kalau di TikTok? Maklum saya warga baru TikTok ini ya. Alhamdulillah, qadarullah, meskipun belum 1000 followers, saya sudah bisa live dan berusaha setiap pagi atau ba'da subuh dan di beberapa waktu sih ya. Karena ada beberapa waktu luang saya ingin membacakan tentang Sirah Nabawiyah karena menarik sekali ini pembahasan Sirah Nabawiyah. Juga nanti saya akan membahas kalau Sirah Nabawiyah sudah selesai tentang Palestina. Ah, ini menarik tentang Palestina ya, insya Allah. Insya Allah ya. Terima kasih. Ada Kasmiati Santo. Terima kasih sudah menyaksikan, yang sedang menyaksikan. Om Sis, siapa lagi ini? Juga yang lain ya teman-teman ya. Ya, yang nggak ada namanya juga ada. Baik, kita akan lanjut. Terima kasih Yongki Landro Faherlin. Terima kasih Zaiza yang sudah nonton, yang sedang ya. Belum selesai ini, masih ada, masih menyimak ini. Ajojing sudah bergabung. Letoy sudah bergabung. Muhammad Alfan, Mondi, Sumini Rosmalin sudah bergabung. Mondi, Guez, Oja, Masula, Cicing 455 sudah bergabung. SC Nawir, kamu nanya sudah bergabung. Roza Maria, Camida, Fatma Amira, Husnul Dimas, apa by on Epep, Cila, Odi Nasaka, terima kasih. Kamid, Sudarto, Erni Makassar, kemudian Masulah, M. Arif Mulyan, ada Ji yang sudah bergabung, Asad Sa, Uti Rumaiso sudah bergabung, Nur Faida, Rahma, Ciar, Gedek 79, Denny Karef, Riyadus Sofa, terima kasih. Bergerak sudah bergabung, namanya Bergerak. Aloysius Kilim, kemudian ada Keluarga Bahagia sudah bergabung. Ibnu KSR, Zikri Afzal, Twin Sansan, Budi HRS, Jili, Ratu Ica, Heru Setiawan, Oja, Ozananau, Successful Woman, Ranti Matumian, Cindi sudah bergabung. Dagangan Hana, Ican, Halim Yohanes, Suginah Nur, Ceoneng, terima kasih sudah bergabung. Story WA terkini sudah bergabung juga. Eli Lilik, Ayu Tias, Masulah, M. Revan, Muzawir, Rafidin, Niputu Budiasi, Arif, kemudian Sam Zainal, SMP Negeri 2, Dante ini, Hamzah, Hanung Sukoco, Indah Hartati, Yunus, Mama Ratu, Ideka, Jan ini ya. Terus ada Yulia Uswah, Has, Fatiha Cantik, terima kasih. Rian, Brembo, Mela Lampung, Ajib Pramudin, Sungi Mushi, Paska, Kalisino, Akbar Haryanto, terus siapa lagi nih? Ahmad El Irsyad, Family, Firsan, Cuting, Say, iya itu ya, sudah saya baca tuh semua tuh yang sedang menyaksikan live TikTok ini yang sudah bergabung. Terima kasih. Kita masih lanjut ya, Kasma. Iya. Lanjut ya, lanjut. Kita lanjutkan nih. Masih ada waktu.
Kita lanjutkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Manakala kaum Quraisy telah menyelesaikan ritual haji, mereka segera memikirkan metode-metode yang akan digunakan dalam menghabisi dakwah Islamiyah di sarangnya. Lalu mereka memilih beberapa metode berikut. Pertama, ini metode yang digunakan untuk menghalangi dakwah Islamiyah ya. Pertama adalah menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Target mereka adalah menghinakan kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Mereka menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang kerdil dan celaan-celaan yang nista. Menjuluki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang gila, sebagaimana dalam firman Allah, وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Dan mereka berkata, hai orang yang diturunkan kepadanya Az-Zikr, Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Surat Al-Hijr ayat 6. Mereka juga menuduh beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Dalam firman Allah, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Quran Surat Shad ayat 4. Mereka berjalan di belakang beliau dan berpapasan dengan beliau dengan pandangan mata penuh kebencian, rasa dendam dan gemuruh kemarahan. Sebagaimana dalam firman Allah, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Surat Al-Qalam ayat 51. Bila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dan di sekitarnya para sahabat beliau yang terdiri dari kalangan al-mustad'afun, kaum lemah, mereka mengejek seraya berkata, semacam mereka itulah teman-teman duduk bercengkramanya. Sebagaimana dalam firman Allah, artinya, orang-orang semacam itukah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Surat Al-An'am ayat 53. Lalu Allah membantah ucapan mereka, Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surat Al-An'am ayat 53. Kondisi mereka sebenarnya persis sebagaimana yang dikisahkan Allah kepada kita dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin. Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai dengan ayat 33. Yang kedua, metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Pertama, metode yang mereka lakukan, ya metode orang-orang Quraisy. Manakala kaum Quraisy telah menyelesaikan ritual haji, mereka segera memikirkan metode-metode yang akan digunakan dalam menghabisi dakwah Islamiyah. Pertama yaitu dengan menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Metode yang kedua adalah mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawanya, menebarkan syubhat-syubhat, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyiarkan statement-statement yang keliru seputar ajaran-ajaran diri dan pribadi beliau, serta membesar-besarkan tentang hal itu. Tindakan tersebut mereka maksudkan untuk tidak memberi kesempatan kepada orang-orang awam
merenungi dakwahnya. Mereka selalu berkata tentang Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah, Asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Surat Al-Furqan ayat 5. In hadza illa ifkun iftarah. In hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Surat Al-Furqan ayat keempat. Mereka sering berkata sebagaimana dalam firman Allah, Innama yu'allimuhu basyaru. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Surat An-Nahl ayat 103. Mereka juga sering mengatakan tentang Rasulullah SAW sebagaimana dalam firman-Nya, Ma lihadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Surat Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh bantahan terhadap statement-statement mereka, baik setelah menukilnya ataupun tanpa menukilnya. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Yang ketiga adalah menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran dan mengimbanginya dengan dongengan-dongengan orang-orang dahulu serta menyibukkan mereka dengan hal itu. Disebutkan bahwa An-Nadhr bin Al-Harith pergi ke Hirrah. Di sana dia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, cerita-cerita tentang Rustum dan Afsandyar. Jika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di suatu majlis dalam rangka berwasiat tentang Allah dan mengingatkan manusia akan pembalasannya, maka seusai beliau SAW melakukan hal itu, An-Nadhr berbicara kepada orang-orang seraya berkata, Demi Allah, ucapan Muhammad tersebut tidaklah lebih baik dari ucapanku ini. Kemudian dia mengisahkan kepada mereka cerita raja-raja Persia, Rustum dan Asfandyar. Setelah itu dia berceloteh. Jadi berdasarkan apa ucapan Muhammad bisa lebih bagus dari ucapanku ini? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadhr membeli seorang budak perempuan. Maka setiap dia mendengar ada seseorang yang tertarik terhadap Islam, dia segera menggandengnya menuju budak perempuannya tersebut lalu berkata kepada budak perempuannya, Hidangkan untuknya makanan serta bernyanyilah untuknya. Ini adalah lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh Muhammad kepadamu. Maka turunlah ayat mengenai dirinya di surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Surat Luqman ayat ke-6. Nah, sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini masih banyak sekali ya pembahasan-pembahasan yang belum kita utarakan. Sementara kita berakhir dulu di metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah ya. Insya Allah besok kita lanjutkan mengenai beragam penindasan, kemudian sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW, lantas utusan Quraisy menghadap Abu Thalib, juga bagaimana kaum Quraisy mengultimatum Abu Thalib, kaum Quraisy kembali menghadap Abu Thalib dan lain sebagainya. Ini menarik sekali untuk dibahas, dipaparkan, dijelaskan kepada sohib tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus menyimak siaran langsung saya. Pokoknya pantengin terus dan jangan lupa untuk follow TikTok ADD Nugraha, Instagram juga sama namanya ADD Nugraha, YouTube UD Channel Dede Nugraha, UDE Channel Dede Nugraha. Setiap live TikTok ini saya upload ulang di YouTube
Dede Nugraha, UD channel Dede Nugraha, dan insya Allah ini akan kita selesaikan ya di kitab ini. Cukup tebal sekali. Kalau Anda yang kemudian belum punya bukunya atau mungkin agak belum ada sempat, bukan malas ya, belum ada kesempatan untuk membacanya, semoga dengan dibacakan, dipaparkan ini bermanfaat. Tinggal Anda mendengarkan, tinggal sohib menyimak, dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita, dan kita pun jadi semakin cinta ya kepada Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, selamat beraktivitas. Barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah nanti jam 10 pagi ini pun saya akan live di TikTok dan akan membahas tentang etika hidup seorang muslim. Menarik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.